Halo semuanya, belajar sosiologi yuk dengan materi kelompok sosial bersama Bu Ayu. Apa sih kelompok sosial? Kalau dari kata kelompok sosial berarti kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga menimbulkan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Adapun syarat kelompok sosial, kalian harus sadar bagian dari kelompok. Ada struktur dan norma yang berlaku, dan paling penting memiliki kepentingan bersama. Setiap orang terdorong membentuk kelompok sosial untuk keberlangsungan hidup, meneruskan keturunan, serta meningkatkan efektivitas kerja atau memudahkan pekerjaannya. Selain memiliki kedekatan dan kesamaan, di dalam kelompok sosial juga diperlukan proses interaksi, bebas mengeluarkan pandangan serta pendapat, saling memberikan motivasi satu sama lain. Sekarang kita akan bahas kelompok sosial yang teratur. Contoh kelompok formal bisa warga sekolah. Contoh kelompok non-formal bisa kelompok bermain. Contoh kelompok primer bisa sahabat. Kalau kelompok sekunder bisa teman satu sekolah. Contoh paguyuban bisa keluarga patembayan, bisa antar pedagang. Kalau kelompok in-group misalnya satu kelompok diskusi. Kalau out-group lawannya. Itu tadi tipe-tipe kelompok sosial yang teratur. Lanjut kita masuk ke kelompok sosial tidak teratur, di mana ada kerumunan, publik, dan massa. Kelompok sosial tidak teratur ini terbentuk secara spontan dan bersifat sementara. Seperti halnya kerumunan, bersifat sementara karena terkait oleh kepentingan sesaat dan tidak terorganisir. Kerumunan ini sendiri terbagi dalam berbagai jenis, salah satunya kerumunan formal, kerumunan panik, kerumunan penonton. Kalau kerumunan tadi tidak terorganisir, kalau massa, kumpulan individu yang direncanakan dan punya pandangan sama tapi bersifat sementara juga. Sedangkan publik, sekumpulan individu yang terbentuk secara alamiah, namun di dalamnya tidak saling mengikat satu sama lain. Biasanya komunikasinya bisa lewat perantara media massa. Di dalam kelompok sosial dibutuhkan suatu dinamika. Dinamika itu bisa dikatakan sebagai perubahan, baik itu perubahan kecil maupun perubahan besar. Faktor internal dalam dinamika itu sendiri biasa terjadi karena adanya konflik antara anggota kelompok, perbedaan paham, perbedaan kepentingan, serta pergantian anggota kelompok. Dari faktor eksternalnya bisa terjadi karena perubahan situasi sosial, perubahan situasi ekonomi, dan perubahan situasi politik. Fungsi dinamika ini sendiri ialah membantu kelompok saling bekerja sama, memungkinkan setiap individu mengeluarkan pendapat, berinteraksi, dan menyadarkan peran masing-masing di dalam masyarakat. Setelah bahas dinamika, kita akan bahas hubungan satu kelompok dengan kelompok lain yang sering disebut pola hubungan antar kelompok. Akan bahas pola hubungan antar kelompok. Yang pertama ada akulturasi. Kebudayaan dua ras atau dua kelompok yang saling bertemu dan mulai berbaur dan berpadu tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Kalau akulturasi tadi menyatu tanpa menghilangkan kebudayaan asli, kalau asimilasi penyatuan dua kelompok yang menghasilkan kebudayaan baru. Bisa juga dengan pemahaman seperti ini. A tambah B sama dengan AB itu akulturasi. Sedangkan A tambah B sama dengan C ini asimilasi untuk mempermudah di antara keduanya. Lanjut ke dominasi. Dominasi terjadi ketika ada suatu kelompok menguasai kelompok ras lain. Sedangkan paternalisme ialah suatu bentuk dominasi dari kelompok ras pendatang terhadap kelompok pribumi. Kita masuk ke integrasi dan pluralisme, di mana integrasi ini ialah pola hubungan antar kelompok yang mengakui adanya perbedaan ras masyarakat, namun tak memberikan perhatian lebih terhadap perbedaan tersebut. Sedangkan pluralisme ialah pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak antar masyarakat. Oke, sampai situ dulu materi tentang kelompok sosial. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.